Kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 28 sampai 36. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Sebelum dibacakan oleh penetua, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, betapa rindu hati kami akan sabda-Mu, sebab Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau yang menentukan jalan hidup kami dalam setiap waktu, dalam perputaran seluruh dimensi waktu, mulai dari detik, menit, jam, dan hari, minggu, bulan, tahun, dan waktu-waktu selanjutnya. Karena itulah Bapa, dengan merendahkan diri kami memohon kepadamu, tolonglah kami, urapilah kami, sehingga kami umat-Mu ini mampu mengerti kehendak Tuhan yang akan memperkuat hidup jiwa tubuh kami dalam menapaki setiap fase kehidupan yang Tuhan bentangkan di depan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami yang mengikutinya di tempat ini, juga dari rumah masing-masing melalui live streaming, merindukan sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Petrus dan Kornelius. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi, untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau orang tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengar Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang-orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyama kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengar apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Untuk kita di dalam ruangan gereja ini dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari rumah masing-masing live streaming ini, saya menyapa kita semua. Shalom. Maroso. Saudara-saudara, tema hari ini hidup berdampingan dengan umat beragama lain. Memang kita lagi berusaha untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang tema ini dalam rangkaian perenungan-perenungan firman Tuhan, supaya kita juga mampu dan mau belajar untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Kalau dulu Gus Dur punya guyon-guyon dalam rangka hidup beragama, berdampingan,
Itu banyak sekali, misalnya dia pernah berhubungan atau bercerita mengenai haji dengan pendeta lagi berjalan, tiba-tiba mereka harus melintasi. Nah, karena haji ini takut air, lalu kemudian bukan takut air, kebetulan ada luka kalau tidak salah, lalu kemudian dia minta digendong sama pendeta. Terus sementara digendong dia bilang begini kepada Pak Pendeta, sudah pernah lihat langsung kemudian pendeta bilang tunggu nanti saya balas ya. Lalu suatu waktu kemudian mereka menyeberang sungai itu. Pendeta sekarang yang pendeta yang pendeta yang digendong ya. Lalu kemudian pendeta yang lagi naik bus mau jalan, pas mau naik bus Pak Haji dia bilang Bismillah. Kemudian pendetanya bilang ini Bismillah Pak Haji, bukan Bismillah. Sudah, sementara mereka berjalan tiba-tiba hujan, terus halilintar, ya. Pendeta ini karena kaget dia bilang haleluya. Ini halilintar bukan haleluya Pak Pendeta. Jadi kelakar-kelakar itu biasa ya. Kalau di kampung dulu waktu belum kerusuhan itu biasa kita punya hubungan. Ya, teman saya Mustafa Sujito, lalu kemudian beribadah di GKSD 1 yang Kristen, sekolah Kristen, maka mereka nyanyi, ya. Juga doa Bapak kami, dulu kan biasa ya. Mustafa, jadwal untuk pimpin doa Bapak kami adalah, mari kita berdoa, Bapak kami yang di surga, apa lihat, ya. Lalu kemudian kalau disuruh nyanyi, disuruh mimpin membuka ibadah kelas pelajaran, dia punya lagu andalan itu, kita akan memulaikan kelas kita hari ini, mari kita menyanyi Hai Mari Berhimpun. Dia hafal sekali, padahal dia Islam dan tidak ada soal ya. Masa gara-gara cuma berantem pemuda di pos lalu berkelahi, itu unik ya. Atau misalnya di tempat saya kuliah, ya kadang-kadang teman ngajak ke acara begitu, lalu tiba-tiba mereka mau sholat. Pak, ini sorry saya mau sholat aja di situ. Saya sementara ngetik di komputer, dia sholat ya, biasa dia. Dan tidak ada hal yang aneh. Dulu agak risih, tapi lama-kelamaan biasa. Saya biasa, dia terbiasa. Apalagi dia udah tahu kita berteman, dia sholat aja. Kadang-kadang saya ikuti mereka masuk di musola kampus. Saya nunggu sampai saya tertidur, gitu ya. Saya tidur di belakang mereka sholat begitu. Bukan persoalan. Jadi hubungan ini sebenarnya adalah hubungan yang baik, dan di Indonesia kita harus menggalang hubungan ini. Tetapi persoalan belakangan ini terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Antar agama, ya sebenarnya bukan antar agama ya, antar kita orang Kristen aja saling mencela. Katolik lah, Pentekosta lah, GBI lah. Makanya saya ingin membersihkan soal itu. Saya sejak datang dulu di Jakarta, seperti yang pernah saya cerita, saya bilang sama Mampu, kita pergi ke Gilbert, kita pergi ke Stephen Tong, kita harus belajar mengalami kehidupan sebagaimana mereka mengalaminya, beribadah. Ya lama-lama biasa. Makanya sekarang kalau di tempat mereka tepuk tangan, saya tepuk tangan. Mari kita puji Tuhan, angkat tangan. Sudah kita angkat tangan. Tapi kalau yang tidak biasa ya begini angkat tangan nih, kayak orang stroke, susah ya kan? Padahal kita mesti belajar begitu di Jakarta apalagi ya. Dulu begitu tuh. Dulu waktu pertama juga saya mau lihat. Lihat sama kita. Karena takut. Sekarang puji Tuhan, haleluya, angkat tangan, saya angkat tangan, ya kan? Orang bilang pendeta GKSD soal yang angkat tangan. Tidak apa-apa, di gereja kita harus menjadi GKSD yang koekumenis, yang kemudian siap untuk menerima, tidak usah lagi mempersoalkan GBI, Pentekosta atau apapun, kita adalah satu. Dan sebenarnya itu cuma satu yang bisa membuat kita seperti itu, Roh Kudus. Roh Kudus, kan saya dulu pernah contohkan, kalau hidup kita tidak benar-benar diliputi oleh Roh Kudus, benteng-benteng tiang-tiang gereja yang memisahkan kita dengan gereja A, gereja B, itu akan bersenggolan, saling sikut menyikut, bahkan saling mencela. Baca, nenek karena komi, kau situ jauh, apaan mereka, ngapain mereka? Tapi kalau Roh Kudus ada, dia bagaikan air yang mengisi kolam. Jadi ada kolam-kolam di suatu tempat, ada kolam A, B, C,
Waktu kolam itu cuma separuh, bebek tidak bisa bertumpah. Paling-paling kalau dia mau menyeberang ke sana, kesenggol tembok di sini, ke sana kesenggol tembok di sana, nggak akan bisa bertemu. Andaikan air itu dipenuhkan di dalam kolam-kolam sampai meluber, maka bebek-bebek di dalam akan bisa ke kolam-kolam yang lain tanpa masalah. Dia menyeberang ke kolam yang satu, pergi ke kolam yang lain tanpa persoalan. Yang bisa membuat orang Kristen masuk ke GBI masuk ke kita masuk ke Katolik cuma satu, Roh Kudus. Karena itu Tuhan mengajarkan di dalam 1 Korintus 12, kita ini satu tubuh, berlain-lainan anggota, tapi kita satu adanya. Maka tidak boleh mengatakan telinga, kamu bukan bagian dari saya, atau kaki mengatakan kepada kepala, kamu bukan bagian dari saya. Kita ini adalah adanya. Karena itu adalah dikatakan Paulus, inilah kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita masih ada pikiran-pikiran pici, di situ kikis. Saya puji Tuhan ya. Bagaimana Pak? Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Karena total lipu pantai kosta pindah sejauh tidak apa-apa. Ya, demi kebaikan dan demi kebenaran Tuhan. Memang gereja kalau di daerah ini persoalan kita, tapi kita berdekatan. Ya, berdekatan poinnya dengan gereja Toraja. Lama-lama kita akan dikalahkan gereja Toraja. Karena gereja Toraja so ada di Malaysia, so ada di Singapura. Kita baru buka di Jakarta, itu pun masih berproses. Ya kan? Mudah-mudahan tahun depan. Ya. Tapi kan amin artinya ya dan pasti. Ya kan? Bukan aku selesai. Baru nanti di Tangerang ya, mudah-mudahan Pendeta Dian ini dia sudah dipulihkan masa pelayanannya, karena dulu adalah masa khusus. Kemarin dia telepon, sudah berjumpa dengan ketua umum, pulang kembali nanti dia sudah bisa melayani kita. Kalau di Tangerang itu sudah siap lokasinya, orangnya belum, tapi lokasinya sudah ada. Pak Sinar Putosi lalu sudah bicara dengan satu lokasi di satu kodam, siap untuk kebaktian di situ. Atau dulu ada pendeta Mariala kalau tidak salah ya, yang pernah pimpin Natal Longkea, dia di Cijantung, dia siap ya di Gading Serpong, dia siap. Dia pernah bilang waktu itu kalau orang-orang Poso mau butuh tempat untuk kebaktian, ada tempat kami. Mudah-mudahan sampai sekarang masih bersedia. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan. Topik hari ini mau mengajarkan kita supaya bisa hidup bersama-sama. Nah, Petrus dia mendapatkan mimpi. Jadi pada suatu sore hari dia bermimpi ada satu kain besar, di situ berisi macam-macam binatang yang haram dan yang halal. Lalu Tuhan mengatakan makanlah. Dia tidak mau, karena dia berpikir di situ ada yang haram. Sampai itu 3 kali Tuhan mengatakan makan. Apa yang kukatakan halal adalah halal. Ternyata penglihatan itu mau memberikan semacam pengajaran kepada Petrus supaya dia mengembangkan pelayanannya yang lebih luas, bukan cuma kepada orang Yahudi. Nah, saya sampaikan sedikit, orang-orang Yahudi itu sangat eksklusif. Petrus walaupun dia sudah menjadi Kristen, tapi tradisi Yahudi itu pokoknya najis. Di luar Yahudi itu orang-orang yang rendah, yang berdosa, tidak pantas, tidak layak. Tetapi ternyata Allah bekerja melalui Roh Kudus kepada Kornelius, sehingga Kornelius ini kita masih mengalami suatu mindset minus. Ya, semua orang Kristen hampir dijangkiti oleh suatu sindrom ada religion syndrome, ketakutan kepada orang beragama lain. Ya, makanya kalau umpamanya nonton TV tiba-tiba terus mati. Ya,
atau imam anak pepati papan jelas itu mau kalian sih. Jangan, ya kan? Kita harus terbiasa. Tapi ada yang bilang begini, kalau sering-sering dengar nanti kita masuk. Tidak. Kekristenan tidak beriman seperti itu. Kita bukan berkeyakinan sebagai agama mistik, bukan. Kalau kita sudah punya Yesus, sudah punya Tuhan, saya sudah ikut belajar di sana, semua saya pelajari, sampai sholatnya saya pelajari, malah memperkuatkan iman saya, ya kan? Kalau kita tidak kuat, ya memang dulu ada orang dari Mesir, ya profesor dari Mesir, mulai menjelaskan ya materi kuliah, tiba-tiba dia nyerempet ke Kristen-Kristen. Adalah ustadz di samping saya, dia langsung angkat tangan, Prof. Hafsah Nasrania, ya kan? Di sini ada orang Nasrani. Kaget dia, ya, kaget dia. Sesudah itu dia cari saya, sesudah kuliah, malah akrab kita. Jadi akrab. Saudara-saudara, kekristenan itu saya mau katakan adalah agama yang melampaui semua agama. Dan nilai kebaikan kita itu melampaui semuanya. Karena itu, jangan sampai tahan diri kita untuk bergaul dengan siapapun. Punya tetangga harus kita kasihi, kalaupun dia beragama yang lain. Bantu dia kalau pulang dari Jogja atau dari Poso, bawa durian, kasih durian. Kasih durian. Semua manusia itu ini syaratnya ya. Kalau kita berbuat baik, pasti mereka akan baik. Itu kuncinya. Kami dulu waktu di Palu Barat, masih dengan Mama Butet, waktu habis menikah kami tinggal di Palu Barat, di Kelurahan Nunu. Itu Palu Barat itu semua tahu. Pokoknya itu dorong punya daerah. Kan di pinggiran sungai. Kalau Palu Timur itu banyak gereja. Di sana tidak boleh ada gereja. Paling-paling gereja yang berdiri di situ GPDI, Gereja Pantai Kosta, yang punya siapa itu masih pemilih dulu. Itu pas di jembatan yang di Jalan Gajah Mada mau menyeberang ke sana, pas di situ. Tapi di sana tidak boleh. Terus punya wilayah sektor satu dulu dari Immanuel Palu, ada buat kebaktian di situ, dilempar. Untung ada satu koordinator di situ, Kapten Polo, Pak Polisi, DP Kumis, Pak. Jadi orang agak sungkan kalau ada kebaktian di rumahnya orang isi. Misalnya main-main Kapten Polo, orang Sangir, ya kan? Oh dia kalau sobat diri, dia hantam semua orang, pasar daripada, ya pasar daripada. Oh Kumis Tabar, sampai hari ini Kumis Tabar. Kami tinggal di Kelurahan Nunu. Oh itu, pertama-tama itu tidak mudah. Belum lagi itu speaker, diarahkan ke trompet kamar, ke rumah. Ya bukan berarti karena kita di situ lalu diarahkan, memang sebegitu. Cuma waktu kita tinggal di sana, keras sekali. Saya bilang dengan Mama Butet, ya santai aja. Kalau dia bunyi keras, dia bunyi kencang, ya sudah. Kita anggap itu alarm, bangun pagi-pagi, toh. Malam juga begitu. Lama-lama tidak terbiasa. Sudah kita bergaul dengan Pak Syahril yang jadi imam di situ. Kita bergaul dengan semuanya. Makin hari makin akrab. Lama-lama udah kayak saudara. Kalau pergi ke sana harus mampir. Kalau tidak mampir mereka marah. Ya. Jadi kekristenan jangan terjebak pada persoalan-persoalan yang sekarang di YouTube. Yang sekarang ini tergiring dan tergadai oleh politik. Masih ada kelompok 01, 02, padahal sudah lewat. Ini sebuah pemilihan ulang. Masih ada anti Jokowi, anti Prabowo. Padahal Prabowo dengan Jokowi sebuah baik di MRT. Bagaimana itu? Jangan tergiring-giring begitu. Maksud saya begini, dengan menceritakan ini, mari kita tunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kita suatu nilai agung yang lebih dari semua agama. Lebih dari semua agama. Karena apa? Karena ini memang kita dilatih, diajar untuk mengasihi orang sampai setinggi-tingginya. Kita itu diajarkan untuk mengasihi, bukan cuma 25%, 30%, 50%, 100%. Kalau perlu kita tunjukkan pengorbanan kita kepada orang lain. Saudara-saudara, ini adalah ajaran yang sangat-sangat penting untuk kita renungkan pada masa kini. Apalagi kita berada di Jakarta, apalagi di Bekasi ya. Di Bekasi ini kan agak keras-keras orang bilang. Ya, dulu waktu kita dengar Bekasi, waduh, apa naik kau ke situ jauh ya. Tapi ternyata bisa tuh. Ternyata bisa, ya kan? Bayangan kita dulu susah untuk bergereja di sini. Buktinya hari ini kita bisa berkebaktian, bahkan buka GKST. Dan kita berharap itu akan berkembang. Ada gereja pemulihan firman di sini.
ada gereja-gereja yang lain di samping kiri kanan kita. Itu menunjukkan bahwa lahan di mana kita hidup adalah tempat untuk kita bersaksi. Terkait dengan itu, satu tugas kita adalah membina persaudaraan. Sudahlah, kalau kita misalnya kayak beberapa orang di Ancol ya. Di Ancol itu pernah saya datang dulu, langsung ada yang pegang-pegang pamflet. Percaya kepada Kristus, marilah kita percaya kepadanya sebagai juru selamat. Saya pikir sudah lalu juga. Iya kan? Saya kira GKST sudahlah, jangan pakai cara begitu ya. Yang memasang pamflet, GKST Haleluya Bekasi ya. So ada Ibu Esther, so ada Mama Gita ya. Mulai Pak Rafael, haleluya, hai saudara-saudara, percaya kepada Kristus, bertobatlah. Wah, mulai teriak-teriak Pak Rafael, so lewat kita orang ini. Kita orang lewat, astaga, kita orang punya GKST Haleluya Bekasi, hebat luar biasa. Lewat luar biasa, tapi bukan begitu. Itu malah akan dijauhi orang. Kesaksian yang paling nyata yang saya pelajari adalah begini. Keimanan kita itu harus menunjukkan kasih, dan kasih kita bukan kasih yang frontal. Kasih yang frontal kalau Yesus mau tunjukkan sudah dari awal. Ketika dia ditangkap di Taman Getsemani kan terjadi insiden. Dia sempat bertahan, dia mengatakan, sangkamu aku tidak bisa mendatangkan malaikat surga bala tentara surga, atau menyuruh batu-batu ini untuk membela aku, tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Aku rela untuk menerima penderitaan ini, karena saya tahu di akhir dari semua penderitaan ini akan banyak orang yang akan melihat betapa mempesonanya kasih Tuhan yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya sang panglima yang dibawa kayu salib, ketika terjadi gempa dan lain sebagainya, dia berkata, ini bukan manusia biasa, sungguh dia ini anak Allah. Jadi kalau kita mempraktekkan kasih seperti itu, maka dari situlah orang akan melihat bagaimana Kristus yang kita percayai dipandang oleh orang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu saya menghimbau, mari kita kasihi tetangga kita. Usahakan kalau bisa kita punya tetangga yang Islam itu lebih dari 20. Ya, baca WA kita, handphone kita. Podo GKSD pura-pura, cuma orang GKSD semua. Aduh, lemah. TikTok bilang lemah. Ya, cowokmu cantik. Ya kan, TikTok begitu kan? Ya kan, cowokmu cantik. Rajin gereja enggak? Rajin gereja tidak, lemah begitu ya. Begitu kan kalau di TikTok ya, saya ikut-ikut butet yang viral gitu ya. Di TikTok ya. Kalau perlu nanti kita TikTok di bukan sini ya. Saudara-saudara, perhatikan daftar nomor-nomor di handphone kita. Rektor saja, ada orang sebelah. Puji Tuhan kalau ada. Sekarang mulai hitung. 10, 20, woi luar biasa, lebih 20. Ya kan? Padahal standar saya 20 dulu loh. Ini lebih 20. Berarti haleluya berkembang. Haleluya akan menjadi gereja yang akan terbuka mau mengasihi orang lain. Sudah punya kenalan Ustaz? Sudah ada ya? Harus ada. Harus ada. Di Tangerang dulu ada kepala FPI, ketua FPI, waktu dulu masih ada FPI. Nah, saya lupa apa saya pernah cerita. Jadi teman saya ini habis pimpin di daerah Teluk Naga, dia ini masih pakai baju kayak begini. Oh, saya lupa pakai yang putih tadi. Tidak apa-apa saya pasang ya, supaya di live streaming dapat lihat dengan putih. Saya lupa, Mama Butet tidak perhatikan. Jadi dia baru pulang dari kebaktian, pakai begini, DP salib dari Ambon. Salib Ambon kan pasar-pasar kok. Mudah-mudahan itu orang Ambon yang pakai salib pasar dan iman. Ya, saya juga dapat. Di rumah ada 2 itu salib pasar. Cuma kadang-kadang kalau saya pakai terlalu besar, saya malu karena saya pikir besar begini kita iman tidak. Dia itu cari ketua FPI, masuk di lorong, dia tanya, kiai pokoknya Ustaz siapa kayak gitu. Dia tanya orang setuju urusan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas itu ketua FPI keluar, kaget dia. Cari siapa Pak? Cari Bapak. Oh ya, mari masuk. Masuklah dia. Ngobrol. Dia bilang, maaf Pak Ustadz, saya datang ini hanya berkenalan. Memang saya pernah tanya siapa ketua FPI di sini. Jadi saya ini mau sorry, saya pakai baju lengkap nih. Baru pulang dari gereja saya mimpi, jadi saya belum ganti. Oh nggak apa-apa. Langsung mereka ngobrol akrab. Terakhir pas dia mau pulang, itu ketua FPI bilang, Pak Pendeta, baru Pak Pendeta yang berani datang kepada saya pakai pakaian lengkap pendeta, salib lagi. Ya, belum ada yang berani begitu. Makanya Bapak hebat. Dia acungkan jempol, dia agak hebat. Dari situ mereka baik. Sampai hari ini mereka baik. Ya memang FPI sudah dibubarkan, tapi mereka masih baik. Saya kurang setuju kalau FPI dibubarkan. Saya kurang setuju. Pendekatannya terlalu militeristik. Terlalu militeristik. Lebih baik kita melakukan pendekatan kemanusiaan. Dan dalam hal ini kadang-kala kita itu tertutup, sudah begitu curiganya tinggi. Sebenarnya mereka juga manusia biasa. Kalau kita membangun komunikasi, mereka akan menunjukkan kebaikan mereka. Jadi sebenarnya kunci persoalan bukan pada mereka. Walaupun kita tahu barangkali mereka melakukan banyak hal, saya selalu mengatakan kuncinya pada kita. Kita bergaul apa tidak? Kita mau menerima mereka apa tidak? Firman Tuhan sudah mengajarkan Petrus membuka pikirannya, membuka hatinya. Jangan cuma menganggap bahwa saudaramu hanya sekaum sebangsamu, tapi orang lain juga. Dan sekarang ini orang lain itu bukan cuma orang Kristen, Pantekosta, Katolik, GBI, tapi juga orang Hindu, orang Islam, dan agama-agama yang lain. Kalau itu bisa kita lakukan, benar kita adalah pengikut Kristus yang mengejawantakan nilai-nilai iman yang melampaui segalanya. Jadi mari kita menjadi para pionir-pionir kasih Allah yang membangun perdamaian, terutama di lingkungan kita. Saya tutup dengan cerita mengenai penganiayaan orang-orang Kristen tahun 50-an menjelang 60-an. Ini di Rusia. Ada satu catatan yang saya baca buku, mungkin Pak Henry dan teman-teman yang studi teologi pasti tahu, judulnya semakin dibabat semakin merabat. Sehat. Ya, semakin dibabat semakin merabat. Di Rusia orang-orang Kristen ditindas. Tapi ada satu laporan dari Menteri Sosial tentang kekristenan yang selalu ditindas. Catatan di situ yang disampaikan secara resmi menguraikan kehidupan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen pertama selalu menjadi pelopor pendamaian di lorong-lorong, di area-area di mana mereka hidup. Selalu menjadi pelopor pendamaian. Yang kedua, orang Kristen tidak pernah membiarkan sesamanya mati kesepian. Selalu ada penghiburan bagi mereka yang menjelang ajal. Bahkan sesudah itu mereka akan tetap bernyanyi-nyanyi untuk mengiring sang jenazah sampai di pemakaman. Catatan negara loh tentang orang Kristen di Rusia. Waktu itu mereka ditindas, tapi mereka tetap memperlihatkan cara hidup yang menawan elok sampai hari ini dibaca oleh dunia. Karenanya khususnya GKST Haleluya Bekasi yang sekarang